Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aris Samudra Putra Nugraha, NIM 19 150 160 36. Hari ini saya akan menjelaskan implementasi metode clustering untuk pengolahan informasi persediaan obat. Judul ini saya dapatkan dari artikel dengan judul yang sama. Langsung saja ke materi. Yang pertama, kenapa pengolahan informasi persediaan obat itu penting? Karena kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus merupakan investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tujuan guna meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Salah satu unsur kepentingan dalam memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ialah ketersediaan obat yang memadai di mana di antara berbagai alternatif yang ada. Intervensi dengan obat merupakan intervensi yang paling banyak digunakan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, dan biaya yang digunakan untuk obat merupakan bagian yang cukup besar dari seluruh biaya kesehatan. Di beberapa negara maju, biaya obat berkisaran antara 10-15% dari anggaran kesehatan. Sementara di negara berkembang, biaya ini lebih besar lagi, yaitu antara 35-66%. Sebagai contoh, di negara Thailand sebesar 35%, Cina sebesar 45%, Mali sebesar 66%, dan Indonesia sebesar 39%. Mengingat besarnya biaya obat, maka diperlukan pengelolaan obat secara benar, efisien, dan efektif, secara kesinambungan serta dengan koordinasi yang baik dan terbuka antara pihak yang terkait. Perencanaan kebutuhan obat merupakan salah satu aspek penting dan menentukan dalam pengolahan obat, karena perencanaan kebutuhan obat akan mempengaruhi pengadaan, pendistribusian, dan pemakaian obat di unit pelayanan kesehatan, di mana dengan perencanaan kebutuhan obat yang tepat akan membuat pengadaan menjadi efektif dan efisien, sehingga tersedia obat dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dengan mutu yang terjamin serta dapat diperoleh pada saat yang diperlukan. Saat ini kenyataannya sebagian besar puskesmas Indonesia belum melakukan kegiatan pelayanan farmasi seperti yang diharapkan, mengingat beberapa kendala antara lain kemampuan tenaga farmasi, terbatasnya pengetahuan manajemen puskesmas akan fungsi farmasi obat, kebijakan manajemen institusi yang membawahi suatu puskesmas, terbatasnya pengetahuan pihak-pihak terkait tentang pelayanan farmasi. Akibat kondisi ini, maka pelayanan farmasi puskesmas yang bersifat konvensional yang hanya berorientasi pada produk hanya sebatas penyediaan dan pendistribusian. Salah satu metode data mining yang dapat digunakan dari analisa di atas adalah metode clustering, yang merupakan pengelompokan item data ke dalam sejumlah kecil grup sedemikian sehingga masing-masing grup mempunyai sesuatu persamaan yang esensial. Algoritma Key-Means merupakan algoritma yang paling populer dan banyak digunakan. Algoritma ini disusun atas dasar ide sederhana. Pada awalnya ditentukan beberapa klaster yang akan dibentuk. Sembarang objek atau elemen pertama dalam klaster dapat dipilih untuk dijadikan sebagai titik tengah atau disebut dengan control point cluster. Algoritma Key-Means selanjutnya akan melakukan pengulangan langkah-langkah sampai terjadi kestabilan, tidak ada objek yang dapat dipindahkan. Dengan hasil clustering, data mining akan dihasilkan jenis obat dengan pemakaian cepat setiap bulannya yang dapat digunakan acuan perencanaan persediaan pada tahun berikutnya. Selain itu, informasi yang dihasilkan dari data mining dapat digunakan sebagai rekomendasi pada puskesmas untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
Yang kedua, apa itu data mining serta metode lainnya yang digunakan untuk mengolah data yang disebutkan tadi. Yang pertama, data mining. Data mining merupakan proses pencarian pola-pola yang menarik dan tersembunyi (hidden pattern) dari suatu kumpulan data yang berukuran besar yang tersimpan dalam suatu basis data, data warehouse, atau tempat penyimpanan data lainnya. 2. Metodologi CRISP-DM, yaitu kepanjangannya Cross Industry Standard Process for Data Mining, adalah standarisasi data mining yang disusun oleh 3 penggagas data mining market, yaitu Daimler, SPSS, dan NCR. Kemudian dikembangkan pada berbagai workshop antara tahun 1997 sampai 1999. Lebih dari 300 organisasi berkontribusi dalam proses modeling ini. Pada akhirnya, CRISP-DM 1.0 dipubliskan pada 1999. Proses data mining berdasarkan CRISP-DM terdiri dari 6 fase, yaitu: pertama, fase pemahaman bisnis atau business understanding phase. Yang kedua, fase pemahaman data understanding phase. Yang ketiga, fase pengolahan data preparation phase. Yang keempat, fase pemodelan modeling phase. Yang kelima, fase evaluation phase. Yang terakhir, phase penyebaran atau deployment phase. Yang ketiga, clustering. Clustering menurut Gracia Olina et al. Adalah mengelompokkan item ke dalam sejumlah kecil grup sedemikian sehingga masing-masing grup mempunyai suatu persamaan yang esensial. Clustering merupakan kelompok record, pengamatan, atau memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. Cluster adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan suatu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record dalam cluster lain. Yang keempat, metode algoritma Keyman. Pada algoritma ini, pusat cluster atau centroid dipilih pada tahap awal secara acak dari sekumpulan kolesi atau populasi data. Kemudian Keyman menguji masing-masing komponen di dalam populasi data dan menandai komponen tersebut ke salah satu centroid yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan jarak minimum antara komponen data dengan masing-masing centroid. Posisi centroid akan dihitung kembali sampai semua komponen data dikelompokkan ke setiap centroid, dan terakhir akan terbentuk posisi centroid baru. Iterasi yang ini akan terus dilakukan sampai tercipta kondisi konvergen. Secara lebih detail, algoritma Keyman clustering. Selanjutnya, hasil dari pengolahan menggunakan metode tadi. Pada fase pertama, fase pemahaman bisnis. Fase pemahaman bisnis dilakukan dengan mempelajari objek penelitian, yaitu puskesmas pandanaran. Dalam fase ini dilakukan penentuan tujuan bisnis, yaitu untuk mengetahui jenis obat dengan pemakaian tertinggi setiap bulannya selama 3 tahun. Sehingga nantinya jika akan melakukan persediaan, petugas dapat melihat data jenis obat yang akan di stok memang layak untuk disediakan dalam jumlah besar atau disediakan dalam jumlah kecil sesuai dengan pemakaian yang telah terjadi setiap bulannya selama 3 tahun. Setelah itu dilakukan penerapan tujuan. Penerapan tujuan sama dengan menentukan tujuan data mining, yaitu dengan menggali pengetahuan tentang jenis obat yang pemakaiannya cepat dan lama yang didapatkan dari proses clustering. Selanjutnya adalah menyiapkan strategi awal penelitian yang dilakukan dengan permintaan data pada puskesmas pandanaran. Data yang diminta merupakan data LPLPO dari tahun 2011 sampai 2013. Yang kedua, fase pemahaman bisnis.
Data yang dikumpulkan merupakan data LPLPO dari tahun 2011 sampai 2013. Data LPLPO didapatkan dari bagian yang mengurusi laporan data obat. Data LPLPO disimpan dalam bentuk Excel. Setelah data didapatkan, proses selanjutnya adalah memahami data tersebut. Data yang didapatkan sejumlah 9.697 data selama 3 tahun. Selanjutnya dilakukan pengevaluasian kualitas data dan kelengkapan data. Nilai hilang sering terjadi, terutama jika data yang dikumpulkan di jangka waktu yang lama. Memeriksa atribut yang hilang atau kosong, ejaan nilai-nilai, dan apakah atribut dengan nilai yang berbeda memiliki arti yang sama. Yang tadi merupakan fase kedua, sekarang masuk ke fase ketiga, fase pengolahan data. Dengan memilih atribut yang nantinya akan digunakan untuk proses modeling yang diambil dari LPLPO. Atribut yang telah dipilih nantinya akan disimpan kembali ke dalam dataset yang baru yang siap diproses ke dalam proses modeling. Atribut yang dipilih merupakan atribut nama obat, stok awal, penerimaan, pemakaian, persediaan, pemakaian, stok terakhir, dan permintaan. Kemudian dilakukan transformasi data dengan memindahkan atribut yang telah dipilih pada proses pemilihan data untuk dipindahkan pada dataset yang baru yang nantinya siap diproses pada fase pemodelan. Yang keempat, fase pemodelan. Pada tahap pemodelan akan menggunakan metode clustering dengan algoritma K-means. Dengan penerapan metode clustering yang akan dibagi menjadi 2 cluster yang nantinya akan mengklaster jenis obat dan pemakaian cepat jenis obat dengan pemakaian lama. Alat pemodelan yang digunakan adalah Rapid Miner 5.3. Rapid Miner dapat digunakan untuk memudahkan dalam perhitungan algoritma K-means. Hasil yang didapatkan dari proses clustering pada bulan Januari 2011 telah membagi 2 cluster, yaitu cluster 0 dan cluster 1. Setelah didapatkan hasilnya, data dianalisa berdasarkan atribut yang dipakai sehingga didapatkan hasil bahwa cluster 0 merupakan obat dengan pemakaian cepat dan cluster 1 merupakan obat dengan pemakaian lama. Lanjut ke fase 5, yaitu fase evaluasi. Pada tahap evaluasi, model ini akan dinilai apakah hasil yang didapatkan dari proses cluster telah memenuhi tujuan yang telah ditentukan dalam tahap business understanding. Pada tahap business understanding telah ditentukan tujuan, yaitu untuk mengetahui obat-obat dengan pemakaian cepat agar dapat digunakan untuk metode pengendalian persediaan pada puskesmas Pandanaran. Dan hasil dari proses data mining dapat mengklaster obat menjadi 2 klaster, pemakaian cepat dengan pemakaian lama. Setelah hasil yang didapatkan sama dengan tujuan pada business understanding, maka akan dilakukan proses pengecekan yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tahap telah dilakukan dalam proses pengolahan data atau tidak, faktor penting yang terlewatkan. Kemudian dipastikan bahwa semua tahapan atau faktor penting yang telah dilakukan dengan pengolahan data tidak ada yang terlewatkan. Dengan demikian dapat dilakukan proses selanjutnya pada proses pengolahan data karena telah memenuhi tujuan dari data mining. Yang terakhir, fase penyebaran. Fase penyebaran merupakan fase penerapan teknik clustering sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Pada fase pertama, yaitu mengetahui obat dengan pemakaian cepat setiap bulannya yang diambil dari 3 tahun sehingga nantinya dapat digunakan sebagai metode persediaan puskesmas Pandanaran. Pada fase penyebaran akan digunakan model pengendalian persediaan, yaitu model deterministik. Model deterministik ditandai oleh karakteristik pemerintahan dan periode kedatangan yang dapat diketahui secara pasti sebelumnya. Dalam metode persediaan deterministik, parameter-parameter yang berpengaruh terhadap sistem persediaan dapat diketahui dengan pasti. Rata-rata kebutuhan dan biaya-biaya persediaan diasumsi diketahui dengan pasti.
Lamanya lead time juga diasumsikan selalu tetap. Karena semua parameter bersifat deterministik, maka tidak diinginkan adanya kekurangan persediaan. Yang terakhir, kita sampai kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari metode clustering atau mining dapat digunakan untuk metode pengendalian persediaan pada puskesmas Pandanaran, sehingga apabila akan dilakukan pengadaan persediaan obat pada tahun 2014, petugas dapat melihat daftar obat dengan pemakaian cepat yang merupakan hasil dari 3 tahun sebelumnya. Dari hasil analisis data didapatkan hasil berupa jenis obat yang sering digunakan untuk resep atau pengumutan dari setiap bulannya dari sampel selama 3 tahun terakhir, yaitu 2011, 2012, 2013, yang dapat digunakan sebagai acuan persediaan obat pada tahun berikutnya. Selain itu, terdapat pula obat yang setiap tahunnya menjadi obat sering digunakan untuk resep atau pengobatan. Hal ini dapat digunakan untuk rekomendasi pada puskesmas Panadaran dalam persediaan obat untuk tahun atau bulan berikutnya. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.